Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Misbah dari kelas TIJ angkatan 23 dengan 3 digit NIM terakhir 350. Di sini saya akan mempresentasikan materi SGF atau Shorted Job First. Dalam dunia komputer, penjadwalan proses merupakan sebuah aspek penting untuk memastikan kelancaran dan efisiensi operasi sistem. Algoritma penjadwalan menentukan urutan proses yang akan dieksekusi oleh CPU. Salah satu algoritma penjadwalan yang populer adalah Shortest Job First atau disingkat SJF. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses dengan waktu eksekusi terpendek. Algoritma ini bertujuan untuk meminimalisir waktu tunggu rata-rata proses dalam suatu sistem. Dalam konteks ini, waktu eksekusi mengacu pada waktu yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan untuk menyelesaikan prosesnya. Algoritma SJF bekerja dengan cara mengeksekusi pekerjaan dengan waktu eksekusi terpendek terlebih dahulu, sehingga dapat mengurangi waktu total eksekusi dan meningkatkan throughput sistem. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan yang pertama adalah introduction sedikit terkait dengan apa itu SJF. Selanjutnya adalah lebih mendetail dari pengertian, keuntungan, kelebihan, dan cara kerja dari SJF tersebut. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik SJF. Selanjutnya SJF dibagi menjadi dua, yaitu non-preemptive SJF dan juga preemptive SJF, yang nanti saya akan coba menjelaskan bagaimana cara kerja di masing-masing tipe tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari seluruh presentasi yang telah saya lakukan. Introduction, what is Shorted Job First Scheduling? Apa itu penjadwalan SJF? Penjadwalan SJF adalah algoritma di mana proses yang memiliki waktu eksekusi terkecil dipilih untuk eksekusi berikutnya. Metode penjadwalan ini bisa bersifat preemptif atau non-preemptif. Algoritma ini secara signifikan mengurangi waktu tunggu rata-rata untuk proses lain yang menunggu eksekusi. Bentuk lengkap SJF adalah terpendek pertama. Pentingnya algoritma SJF terletak pada upaya untuk mengurangi waktu rata-rata tunggu dan putaran waktu, atau waiting time and turnaround time. Waktu tunggu adalah periode waktu di mana suatu pekerjaan menunggu untuk dieksekusi setelah tiba di antrian. Sedangkan putaran waktu adalah total waktu yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan untuk menyelesaikan eksekusinya, termasuk waktu tunggu tadi. Dalam implementasinya, algoritma SJF memiliki dua bentuk, SJF tanpa pemilihan preemptif dan SJF dengan pemilihan preemptif. SJF tanpa pemilihan preemptif mengeksekusi satu pekerjaan hingga selesai sebelum beralih ke pekerjaan berikutnya. Di sisi lain, SJF dengan pemilihan preemptif memungkinkan beralih antar pekerjaan jika ada pekerjaan baru memiliki waktu eksekusi lebih pendek daripada pekerjaan yang sedang dieksekusi. Selanjutnya yaitu cara kerja dari algoritma SJF. Lebih mendalam terkait dengan algoritma SJF ini, SJF merupakan algoritma proses yang memilih eksekusi terkecil dari eksekusi selanjutnya. Penjadwalan SJF dikaitkan dengan setiap pekerjaan sebagai satuan waktu yang harus diselesaikan. Metode algoritma ini berguna untuk pemrosesan tipe batch, di mana menunggu pekerjaan selesai bukanlah hal yang penting. Selanjutnya yaitu pada dasarnya ada dua jenis, yaitu SJF non-preemptive dan SJF preemptive. Dalam penjadwalan preemptif, pekerjaan dimasukkan ke antrian siap saat pekerjaan itu datang. Meskipun proses dengan waktu burst pendek dimulai, proses saat ini dihapus atau didahului dari eksekusi dan pekerjaan lebih pendek akan dieksekusi terlebih dahulu. Sedangkan penjadwalan non-preemptif, segala siklus CPU dialokasikan ke proses, proses akan menahannya hingga mencapai status menunggu atau dihentikan. SJF sering digunakan untuk penjadwalan jangka panjang, yang dengan ini mengurangi waktu tunggu rata-rata dibandingkan algoritma pertama, yaitu first in first out atau FIFO. Dalam penjadwalan SJF ini, waktu penyelesaian suatu pekerjaan harus diketahui lebih awal, namun sulit untuk diprediksi. SJF tidak dapat diimplementasikan untuk penjadwalan CPU untuk jangka pendek. Hal ini karena tidak ada metode khusus untuk memprediksi lamanya CPU burst yang akan datang.
Selanjutnya, terkait dengan karakteristik dari SCF ini, SCF dikaitkan dengan setiap pekerjaan sebagai satuan waktu yang harus diselesaikan. Metode algoritma ini berguna untuk pemrosesan tipe batch, di mana menunggu pekerjaan selesai bukanlah hal yang penting. Hal ini dapat meningkatkan throughput proses dengan memastikan bahwa pekerjaan yang lebih singkat dieksekusi terlebih dahulu, sehingga memiliki waktu penyelesaian yang jauh lebih singkat. Hal ini meningkatkan keluaran pekerjaan dengan menawarkan pekerjaan yang lebih singkat, yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, yang sebagian besar memiliki waktu penyelesaian yang lebih singkat. Terkait dengan kelebihan dari algoritma SCF ini, yang pertama adalah mampu meminimalkan waktu tunggu rata-rata proses, kedua yaitu meningkatkan throughput sistem, yang ketiga adalah mencegah dari starvation atau kelamaan dari proses tersebut. Kita masuk ke yang pertama, yaitu SCF non-preemptive. Dalam SCF non-preemptive ini, dalam penciptaan ini, setelah siklus CPU dialokasikan ke proses, proses akan menahannya hingga mencapai status menunggu atau dihentikan. Pertimbangkan 5 proses berikut yang masing-masing memiliki burst time dan arrival time yang unik. Di sini saya akan mencoba memberikan contoh dari eh, perhitungan atau algoritma yang dilakukan yang terjadi pada SCF non-preemptive. Di sini ada beberapa proses P1 yang disebut P1 sampai P5, terus ada burst time di sini dan ada arrival time. Kita lanjut. Pada langkah 0 di sini, pada waktu 0 P4 tiba dan mulai dieksekusi. Ini adalah giant charge-nya. Pada langkah 1 pada waktu 1 proses P3 tiba. Namun P4 masih membutuhkan 2 unit eksekusi untuk diselesaikan. Ini nantinya akan melanjutkan eksekusi. Selanjutnya yaitu langkah 2. Pada waktu 2, proses P1 tiba dan ditambahkan ke antrian tunggu. P4 akan melanjutkan eksekusi. Di langkah selanjutnya, pada waktu 3, proses P4 akan menyelesaikan eksekusinya. Waktu burst dari P3 dan P1 dibandingkan, proses P1 dijalankan karena burst lebih sedikit dibandingkan dengan P3. Di sini, which is smaller job, P3 or P1. Maka ketika dibandingkan, P1 akan dijalankan karena burstnya lebih sedikit dibandingkan dengan P3. Selanjutnya langkah keempat, pada waktu 4, proses P5 tiba dan ditambahkan ke antrian tunggu. P1 akan melanjutkan eksekusi. Langkah kelima, pada waktu 5, proses P2 tiba dan ditambahkan ke antrian tunggu. P1 akan melanjutkan eksekusi. Selanjutnya, pada langkah 6, pada waktu 9, proses P1 akan menyelesaikan eksekusinya. Waktu burst P3, P5, dan P2 dibandingkan. Proses P2 dijalankan karena waktu burst-nya paling rendah. Pada langkah ke-7, pada waktu 10, P2 sedang dieksekusi, dan P3 dan P5 berada dalam antrian tunggu. Pada langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-8, di waktu 11, proses P2 akan menyelesaikan eksekusinya. Waktu burst P3 dan P5 dibandingkan. Proses P5 dijalankan karena waktu burst-nya lebih rendah. Di langkah yang ke-9, pada waktu yang sama dengan 15, proses P5 akan menyelesaikan eksekusinya. Selanjutnya pada langkah ke-10, pada waktu 23, proses P3 akan menyelesaikan eksekusinya. Dan yang terakhir, langkah ke-11, kita coba hitung waktu langkah-langkah, waktu tunggu rata-rata untuk contoh tadi, contoh di atas. Waktu tunggu dari P4, 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Waktu tunggu P1, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Waktu tunggu dari P2 adalah 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Waktu tunggu P5 adalah 11 dikurangi 4 sama dengan 7. Waktu tunggu P3 adalah P5 dikurangi 1 sama dengan 14. Sehingga jika kita hitung waktu tunggu rata-ratanya dengan menggunakan metode SCF non-preventif ini, rata-ratanya adalah
5,2. Selanjutnya, SCF dengan metode preemptif. Yang tadi menggunakan metode non, dan yang ini menggunakan metode preemptif. Dalam penjadwalan SCF preemptif, pekerjaan dimasukkan ke dalam antrian saat siap pekerjaan itu datang. Sebuah proses dengan waktu burst terpendek mulai dieksekusi. Jika suatu proses dengan waktu burst yang jauh lebih singkat dari yang dieksekusi tadi tiba, proses saat ini akan dihapus atau didahului dari eksekusi, dan tugas yang lebih pendek akan dialokasikan pada siklus CPU. Berikut adalah contoh dari 5 proses. Di sini proses Q-nya ada V1 sampai V5, di sini burst time, dan di sini arrival time. Kita coba terkait dengan kasus berikut perhitungannya. Pada langkah 0, pada waktu 0, P4 tiba dan mulai dieksekusi. Selanjutnya pada langkah 1, pada waktu 1, proses P3 tiba. Di sini. Namun, P4 memiliki waktu burst yang lebih singkat. Ini akan melanjutkan eksekusi. Langkah kedua, pada waktu 2, proses P1 tiba dengan waktu burst sama dengan 6. Waktu burst lebih lama daripada P4. Oleh karena itu, P4 akan melanjutkan eksekusi. Selanjutnya, langkah ketiga. Pada waktu 3, proses P4 akan menyelesaikan eksekusinya. Waktu burst P3 dan P1 dibandingkan. Proses P1 akan dijalankan terlebih dahulu, karena waktu burst-nya lebih rendah dibandingkan dengan P3. Selanjutnya, yaitu langkah keempat. Pada waktu 4, proses P5 akan tiba. Waktu burst P3, P5, dan P1 dibandingkan. Proses P5 akan dijalankan terlebih dahulu karena waktu burst-nya paling rendah. Sehingga proses P1 didahului. Selanjutnya, langkah kelima. Pada waktu 5, proses P2 akan tiba. Waktu burst P1, P2, P3, dan P5 dibandingkan. Proses P2 akan dijalankan karena waktu burst-nya paling sedikit, sehingga P5 akan didahului oleh P2. Selanjutnya, langkah ke-6, pada waktu 6, P2 sedang dieksekusi. Selanjutnya, langkah ke-7, pada waktu 7, P2 menyelesaikan eksekusinya. Sini. Waktu burst P1, P3, dan P5 dibandingkan. Proses P5, nih, P1, P2, dan P3 dibandingkan. Dan proses P5 dijalankan karena waktu burst-nya yang paling singkat. Selanjutnya yaitu langkah ke-8. Pada waktu 10, P5 akan menyelesaikan eksekusinya. Waktu burst P1 dan P3 dibandingkan. Proses P1 dijalankan karena waktu burst-nya lebih sedikit. Selanjutnya, langkah ke-9, pada waktu 15, P1 menyelesaikan eksekusinya. Di sini, P3 adalah satu-satunya proses yang tersisa, maka ini akan dieksekusi. Di langkah ke-10, pada waktu 23, P3 menyelesaikan eksekusinya. Dan di langkah yang terakhir, kita coba hitung waktu rata-rata dari contoh di atas. Waktu tunggu dari P4, 0. Waktu tunggu dari P1 adalah 3 min 2 ditambah 6. Yang bersama dengan 7. P2, waktu tunggunya 0. P5, waktu tunggunya 2. Dan P3, waktu tunggunya 14. Sehingga jika kita hitung semuanya, waktu tunggu rata-rata dari preemptif SCF ini adalah 4,6. Sehingga tadi sudah seperti dikatakan di atas bahwa SCF memiliki waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan algoritma FIFO.
Nah, dengan adanya segala keuntungan tadi, dengan cepatnya eh, algoritma tersebut, itu bisa diimplementasikan di beberapa aspek dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah diterapkan pada penjadwalan prosesor CPU. Sistem operasi menggunakan algoritma penjadwalan untuk menentukan proses mana yang akan dijalankan pada CPU. Algoritma SJF dapat digunakan untuk memilih proses dengan waktu burst terpendek untuk dieksekusi selanjutnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan waktu respon dan throughput sistem. Selanjutnya, algoritma SJF ini bisa digunakan bisa diinformasikan pada penjadwalan cetak. Algoritma SJF dapat digunakan untuk penjadwalan cetak pada printer. Kerjaan cetak dengan jumlah halaman terkecil akan dicetak terlebih dahulu. Hal ini dapat membantu mengurangi waktu tunggu rata-rata meningkatkan efisiensi printer. Selanjutnya adalah implementasi pada antrian layanan. Algoritma SJF dapat digunakan untuk mengatur antrian layanan, seperti antrian pada bank, rumah sakit, atau toko. Orang dengan waktu tunggu terpendek akan dilayani terlebih dahulu. Hal ini dapat membantu mengurangi waktu tunggu rata-rata dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh yang ada pada kelas saat itu adalah ketika sama antrian layanan, kalau dia kepentingannya sedikit, maka kadang akan didahulukan terlebih dahulu agar tidak menunggu lebih lama lagi. Baik, selanjutnya terkait dengan penjadwalan pada prosesor CPU. Kita ambil contoh kasus, misalkan ada 4 proses yang menunggu untuk dijalankan pada CPU dengan waktu burst sebagai berikut. P1 sampai P4 dengan P1 4 ms, P2 2 ms, P3 6 ms, dan P4 8 ms. Di sini algoritma SJF akan memilih P2 untuk dieksekusi terlebih dahulu karena memiliki waktu burst terpendek. Setelah P2 selesai, P1 akan dieksekusi diikuti oleh P3 dan P4. Selanjutnya, contoh kasus pada penjadwalan cetak. Misalkan ada 4 pekerjaan cetak yang menunggu untuk dicetak dengan jumlah halaman seperti berikut. Misalkan halaman yang pertama adalah C1 dengan 10 halaman, C2 5 halaman, C3 15 halaman, dan C4 8 halaman. Algoritma ECF akan memilih C2 untuk dicetak lebih dahulu karena memiliki jumlah halaman terkecil. Setelah C2 selesai, C4 akan dicetak dan diikuti oleh C1 dan C3. Selanjutnya yaitu contoh kasus pada uh, jadwal antrian layanan. Misalkan ada 5 orang antri di layar bank dengan waktu layanan yang diperkirakan sebagai berikut. Si A 10 menit, si B 5 menit, C 15 menit, D 8 menit, dan E 7 menit. Algoritma SJF akan memilih B terlebih dahulu untuk dilayani karena memiliki waktu layanan terpendek. Setelah B selesai, C dilayani diikuti oleh A, D, dan E. Nah, dengan adanya semuanya itu, maka dalam menghadapi kompleksitas sistem operasi modern, ada upaya terus-menerus untuk mengembangkan strategi penjadwalan lebih pintar dan lebih aktif. Algoritma SJF dan varian-variannya masih menjadi bagian integral dari diskusi ini dan terus diimprovisasi. Terakhir, tetaplah terbuka dalam pengembangan baru dalam teori penjadwalan dan teknologi terkini. Sering dengan terobosan baru dan pemahaman yang semakin mendalam, algoritma penjadwalan seperti SJF akan terus menjadi bidang penelitian yang menarik dan penting untuk mencapai sistem operasi yang efisien, andal, dan dapat berkembang dengan dinamika lingkungan komputasi yang terus berubah. Dari semuanya itu, kita dapat ambil kesimpulan bahwa algoritma EJF memiliki konsep yang sederhana dan efektif untuk penjadwalan tugas dan sumber daya. Di situasi yang tepat dengan perkiraan waktu burst yang akurat, SJF dapat meminimalkan waktu tunggu rata-rata dan meningkatkan respon keseluruhan sistem. Namun, ketergantungan pada perkiraan waktu dan ketidakcocokan dengan sistem multitasking modern perlu menjadi pertimbangan saat memilih SJF sebagai algoritma penjadwalan dunia. Itulah kenapa kita harus pintar-pintar menerapkan algoritma mana dalam suatu kasus agar menjadi jauh lebih efisien atas apa yang dikerjakan oleh algoritma tersebut. Itulah tadi presentasi dari saya terkait dengan algoritma SJF ini atau algoritma shortest job first ini. Jika ada salah-salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan atau kurang
Jelas saya mohon maaf. Eh, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.